Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah ruangan ini kami boleh berada untuk memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Tuhan berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan Engkau berbicara ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Pakailah, biarlah menjadi saluran berkat yang efektif bagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan. Shalom. Ya, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai pasal 13 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai pasal yang ketiga, pasal ke-13 ayat yang ketiga. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Barnabas dan Saulus diutus. Sementara itu firman Allah semakin tersebar dan semakin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Luikius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tema yaitu misi dan doa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan pertama yang sebenarnya lumayan menohok bagi kita, apakah kita puas dengan kehidupan kekristenan kita sebagai anak Tuhan selama ini? Apakah kita puas menjadi orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah puas? Kalau dari firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa ketika di ayat 24 itu dikatakan, sementara itu firman Allah semakin tersebar dan semakin banyak didengar orang. Tetapi kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang ke-12, itu menceritakan tentang bagaimana para rasul itu dianiaya. Bahkan ada yang dibunuh. Salah satunya adalah Yakobus yang dibunuh oleh Agripa I, Herodes, Raja Herodes pada saat itu. Dan kemudian ada Petrus juga yang tertangkap di sana, tetapi dibebaskan oleh cara-cara Tuhan ketika di dalam penjara. Ada penganiayaan yang terjadi oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Ketika mereka hidup di dalam anugerah Tuhan, ketika mereka menjalani kehidupan mereka sebagai anak Tuhan. Nah, kalau sebelumnya mereka sebenarnya adalah jemaat-jemaat yang telah tersebar karena penganiayaan-penganiayaan yang terjadi. Karena pada waktu itu mereka berkumpul, mereka sudah nyaman sebagai orang Kristen, tetapi penganiayaan yang membuat mereka akhirnya memberitakan tentang Injil. Dan terkait dengan pertanyaan yang saya tanyakan tadi, apakah kita puas dengan kekristenan kita? Apakah kita puas hanya ketika kita menjadi seorang Kristen yang datang beribadah kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan? Dan apakah kita pernah menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan? Jemaat pada mula-mula, mengapa mereka akhirnya mengalami penganiayaan? Karena kehidupan mereka nyaman dengan kehidupan kekristenan mereka yang eksklusif. Makanya Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi. Jemaat Tuhan tersebar di mana-mana. Sehingga kekristenan menjadi disebarluaskan. Semakin dibabat semakin merambat. Itulah gambaran kekristenan mula-mula pada waktu itu. Dan di dalam bagian ini, di ayat yang ke-24, sementara itu firman Allah semakin tersebar dan semakin banyak didengar orang.
Dan ini adalah hasil dari penganiayaan-penganiayaan yang terjadi, yang dialami oleh para rasul, jemaat-jemaat Tuhan, para mula-mula. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang misi dan doa ya. Jadi kehidupan kita secara khusus dalam minggu-minggu ini kita mencanangkan tentang mengajak rekan-rekan untuk datang beribadah secara khusus dalam kebaktian KKR. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana misi dan doa itu berkorelasi, berintegrasi, terhubung satu sama lain. Keterkaitan antara misi dan doa. Dan saya berharap ini juga dapat memperlengkapi kita dalam pelayanan misi kita. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita mengajak orang lain di sekitar kita. Sehingga kehidupan kita tidak hanya nyaman sebagai orang Kristen yang datang beribadah, tetapi kita juga punya panggilan dari Tuhan untuk membawa jiwa baru datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kehidupan gereja ya, tentang doa dan misi, seringkali orang memisahkan keduanya gitu. Dan memang keduanya sesuatu hal yang penting. Tetapi ada penekanan-penekanan tertentu yang menjadi highlight di dalam gereja. Orang mengatakan mungkin doa adalah yang paling penting di dalam gereja. Sehingga penginjilan menjadi hal yang sekunder seperti itu. Ada juga orang yang sangat fokus dengan pelayanan misi, pekabaran Injil. Tetapi tidak mendasari pekabaran Injil dengan kekuatan doa. Tentu ini menjadi hal yang timpang karena misi dan doa itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sangat penting, keduanya sangat terkait gitu ya. Antara misi dan doa itu saling memperlengkapi. Misi dan doa itu sangat penting. Doa adalah nafas dari misi dan misi itu adalah tindakan yang nyata dari iman yang dipupuk dari melalui doa. Dan seperti sayap burung antara doa dan misi itu adalah sayap kiri dan sayap kanan. Jadi keduanya sangat penting untuk kita terbang tinggi dalam pelayanan kepada Tuhan. Antara misi dan doa itu seperti dua mata koin yang tidak dipisahkan. Ketika kita bermisi kita membutuhkan doa. Doa menjadi hal yang sangat penting ketika kita melakukan misi. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada prinsip-prinsip yang penting yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita di dalam bagian ini. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah doa adalah dasar untuk menentukan arah misi kita. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat yang kedua dikatakan bahwa pada suatu hari ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, ketika mereka sebenarnya pada waktu itu sedang beribadah, berdoa kepada Tuhan dan berpuasa. Dan di sini mereka itu bukan, jadi apa yang mereka lakukan ini bukan sebagai sebuah aktivitas saja. Aktivitas biasa gitu ya. Tetapi ini adalah saat ketika mereka menantikan arahan daripada Tuhan. Makanya kalau kita berpikir, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kalau kita melakukan penginjilan kita pernah enggak kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Minta arahan pada Tuhan. Tuhan, kepada siapa saya harus memberitakan Injil? Seringkali kita terjebak dalam kata-kata misi itu adalah kata yang baik gitu ya. Memberitakan firman Tuhan sudah pasti hal yang baik. Tetapi terkadang kita tidak mendasari dengan lutut kita gitu. Nah, kegagalan kita sebagai anak Tuhan dalam pelayanan misi adalah kita tidak memulai dengan lutut kita, dengan doa kita. Itu adalah kegagalan kita sebagai orang Kristen ketika kita memulai misi kita. Nah, ketika kita membaca dalam bagian ini, gereja di Antioquia itu tidak memutuskan siapa yang akan pergi bermisi berdasarkan penilaian mereka sendiri gitu. Tetapi melalui doa bahwa ada kepekaan yang timbul dari jemaat untuk melihat kehendak Tuhan. Sehingga Roh Kudus mengatakan, khususkan kedua orang ini untuk memberitakan Injil. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting sebenarnya dalam mendasari
pelayanan pekabaran Injil. Menentukan kemana kita akan mengabarkan Injil, kepada siapa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Makanya dulu saya pernah berpikir dan bingung ya, kenapa ya ada misionaris-misionaris yang misalnya dari Indonesia, tapi dia pelayanannya jauh sekali gitu. Ada yang di Thailand, ada yang di mana gitu. Padahal ada orang di sekitar-sekitar mereka gitu. Tapi dari sini saya belajar bahwa secara logika manusia terkadang memang kita terbatas untuk memahami itu. Tetapi di dalam kepekaan yang Tuhan berikan kepada seseorang, dalam relasinya dengan Tuhan, ia dapat melihat dan menentukan akhirnya kemana dia akan pergi. Sehingga pelayannya lebih efektif ketika memberitakan firman Tuhan. Dan ini adalah salah satu gambaran yang Alkitab katakan bahwa doa adalah dasar untuk menentukan arah misi kita. Jadi penting sekali untuk kita memulai menentukan dan bertanya kepada Tuhan, kepada siapa. Nah, karena misi dan kenapa ini penting? Karena misi yang kita jalani itu bukan berdasarkan rencana kita sendiri gitu. Tetapi adalah tanggapan dari panggilan Tuhan kepada kita. Sehingga penting untuk kita bertanya kepada Tuhan, sang pemberi misi itu. Kepada siapa kita harus mengabarkan Injil, siapa yang harus kita doakan, itu adalah yang penting gitu. Tanpa doa kita akan cenderung akhirnya menjalankan misi atas dasar logika kita sendiri. Kita merasa bahwa diri kita sudah diperlengkapi dengan skill-skill tertentu, udah kita merasa bisa dan kita langsung lakukan gitu. Tanpa melihat kira-kira Tuhan maunya apa. Makanya kadang ada banyak peristiwa begini. Sudah memakai strategi-strategi yang bagus, yang sudah dipelajari dengan baik, tapi kok dia nggak percaya ya, gitu. Tetapi ada orang yang dipakai Tuhan tiba-tiba cuma ngobrol, hadir, tapi kehadirannya, tapi cara bicaranya langsung dipakai Tuhan untuk membawa dia kepada Tuhan. Seakan-akan sesederhana itu. Nah, jadi ketika berbicara tentang misi bukan hanya berbicara tentang strategi gitu, tetapi bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya rencana itu kepada Tuhan. Makanya Amsal pasal 3 ayat yang ke-20, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 itu sangat relevan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi doa itu membantu kita untuk bersandar kepada agar kita tidak bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam pelayanan kita, sehingga menentukan arah pelayanan misi kita. Misi tidak boleh didasarkan pada kebijaksanaan manusia semata. Tetapi harus dimulai dengan mencari kehendak Tuhan melalui doa. Nah, ini adalah salah satu misionaris gereja reformasi di Belanda mengatakan begini, kehidupan misi di gereja itu seperti juga kehidupan doa. Harus senantiasa di bawah tuntunan Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan ketika kita memulai pelayanan misi kita, akan memulai memberitakan Injil pun, kita harus mulai di dalam doa. Jadi mulai sekarang ketika kita ingin mengabarkan Injil, apalagi ketika misalnya kita ingin mengajak, siapa ya yang saya ajak? Orang yang tepat, yang Tuhan pengen kita ajak ke gereja. Misalnya tanggal 15 atau tanggal 29 nanti. Minta kepekaan daripada Tuhan. Dan saya pikir ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Doakan mulai dari sekarang. Siapa ya yang Tuhan titipkan buat kita untuk kita bawa. Dan kita doakan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepekaan bagi kita untuk melihat siapa yang Tuhan kirimkan untuk kita bawa. Dan jangan biarkan misi atau pekabaran Injil kita itu hanya berlandaskan pada ide kita sebagai manusia. Tetapi biarlah itu lahir dari persekutuan yang dalam melalui doa kita.
Nah kemudian bagian yang kedua adalah apa sih keterkaitan antara misi dan doa? Yang kedua adalah doa menjadi sumber kuasa dalam melaksanakan misi. Nah kalau kita baca di dalam firman Tuhan tadi, nah setelah Tuhan memberikan arahan bahwa Barnabas dan Saulus yang akan dikirim untuk memberitakan Injil. Nah di dalam kisah para rasul ini dikatakan bahwa maka mereka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan ini menunjukkan bahwa setelah mendapatkan arahan yang jelas daripada Tuhan, mereka tidak berhenti berdoa. Mereka terus berdoa, mereka terus melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan misi anak-anak Tuhan yang dikirim Tuhan kemana mereka pergi. Nah, kenapa ini sangat penting juga dilakukan? Untuk terus melanjutkan doa kita ketika misi itu dilaksanakan. Karena kita melihat bahwa kebergantungan pelayanan misi itu bukan kepada kekuatan orang-orang yang terjun di dalamnya. Memang kalau kita melihat Barnabas dan Saulus itu adalah orang-orang yang memang dipakai Tuhan. Ketika pelayan di Yerusalem juga pelayan mereka sangat efektif. Tetapi sekalipun mereka adalah orang-orang yang memang sudah kompeten di dalam pekabaran Injil, jemaat tetap terus mendoakan mereka. Jemaat terus mendukung mereka dalam doa. Karena mereka sadar bahwa pelayanan misi itu tidak bergantung kepada orang yang memang diutus gitu. Mungkin secara fisik, secara mental mereka sangat siap untuk menjalankan misi. Tetapi mereka tetap membutuhkan anugerah Tuhan. Tetap membutuhkan kuasa daripada Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, misi di dalam gereja itu bukan sekadar hanya tentang keterampilan atau strategi manusia gitu dalam memberitakan Injil. Tetapi tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui kita. Dan doa itu adalah saluran kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Tanpa kuasa dari Tuhan, misi kita itu akan kehilangan dayanya. Tanpa kuasa daripada Tuhan. Tetapi dengan doa, kita menyadari. Dengan doa, sikap kita itu akhirnya menyadari bahwa yang melahirbarukan itu bukanlah kita sebagai manusia. Tetapi Roh Kudus. Yang membawa orang percaya kepada Tuhan. Dan kita hanya adalah alat di tangannya Tuhan. Makanya ini sangat relevan sekali dengan pesannya Tuhan Yesus bagi para muridnya ya. Misi gereja bukan sekedar tentang keterampilan atau strategi manusia, tetapi tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui kita. Nah Yesus mengingatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, bukan pasal ini salah ayatnya ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa untuk melaksanakan misi itu tidak datang dari diri kita sendiri sebagai manusia. Tetapi dari Roh Kudus yang bekerja melalui doa. Roh Kudus yang bekerja melalui diri kita. Makanya salah satu misionaris juga yang mengingatkan, yaitu Hasan Talib mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan pasokan Tuhan. Artinya bahwa semuanya itu dilakukan di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa mengabarkan Injil, itu pun juga karena anugerah Tuhan. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan cara Tuhan, dengan kuasanya Tuhan. Tanpa Tuhan, pelayanan kita sebenarnya akan sia-sia. Karena yang melahirbarukan seseorang untuk percaya kepada Kristus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi saudara-saudara, ini mengingatkan kita untuk selalu memulai setiap pelayanan misi dengan doa yang sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita menjalankan misi, ketika kita sudah memberitakan Injil kepada orang, seringkali kita sudah berhenti berdoa. Ya, kita sudah menyampaikan, lalu mungkin hasilnya dia tidak
tidak langsung memberikan respon bahwa dia percaya. Misalnya dalam tahap pertemanan, tapi kita mungkin sudah memberitakan Injil. Seringkali kita berpikir, oh ya sudah, saya sudah melakukan tugas saya. Saya sudah berusaha menyampaikan firman Tuhan. Tapi kayaknya responnya belum sampai kepada percaya. Nah, seringkali kita berhenti untuk mendoakan. Nah, dalam bagian ini mengingatkan kita supaya kita jangan berhenti mendoakan. Ketika firman Tuhan disampaikan, mungkin saat itu responnya mungkin tidak langsung percaya kepada Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu bekerja selalu melalui firman-Nya. Dan itu akan menguatkan, mengingatkan, bahkan akan ada waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, bahwa orang yang kita injili bisa percaya kepada Tuhan. Atau mungkin apa yang kita sampaikan adalah dasar-dasar yang akhirnya menjadi pondasi yang akan dikuatkan oleh orang lain. Atau dengan cara Tuhan yang lain. Jadi dalam bagian ini, bagian yang kedua, mengingatkan kita untuk tidak berhenti untuk berdoa. Setelah kita mendapatkan arahan daripada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan, setelah kita memberitakan firman Tuhan, kita tetap membutuhkan doa. Supaya Tuhan bekerja di dalam pelayanan kita. Nah, bahkan kadang ketika kita menghadapi perjalanan misi ya, kita membutuhkan yang namanya kuasa Tuhan. Kenapa? Karena di tengah-tengah pelayanan misi itu ada banyak tantangan. Kalau kita melihat jemaat mula-mula dengan segala penganiayaan yang dialami, mungkin ya ada banyak yang pasti akan menyerah kalau tanpa kuasa Tuhan. Tetapi karena kuasa Tuhan, di tengah-tengah penganiayaan seberat apapun, bahkan nyawa menjadi taruhannya, pekabaran Injil tetap tersebar. Orang-orang Kristen bahkan semakin kuat. Orang-orang Kristen bahkan semakin hebat. Semakin kuat di tengah-tengah penderitaan. Dan itu adalah bukti kuasa Tuhan yang menguatkan anak-anak Tuhan di dalam pelayanan pekabaran Injil. Dan ini adalah bagian yang kedua, keterkaitan antara misi dan doa di tengah-tengah pelayanan. Yang ketiga adalah doa menjadi hubungan gereja dengan Tuhan di tengah-tengah misi. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 tadi, dikatakan bahwa firman Tuhan semakin tersebar dan makin banyak orang mendengar firman Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah puas, tidak langsung puas. Tidak puas dengan kehidupan mereka. Jadi mereka tidak berpatok kepada hasil yang mereka terima saat itu. Bahwa mungkin firman Tuhan telah tersebar, bahwa banyak orang telah mendengarkan firman Tuhan dan bertobat. Tetapi mereka tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Justru mereka semakin kuat, semakin giat memberitakan Injil. Bahkan ada banyak orang-orang yang akhirnya diutus untuk terus memberitakan Injil. Dan ini adalah hasil dari doa dan kesetiaan gereja dalam melaksanakan misi Tuhan. Dan mereka tidak hanya berpatok kepada hasil yang mereka capai. Nah, seringkali kita bangga ya sudah memberitakan Injil dan ada orang yang bertobat gitu. Dan kita merasa cukup. Jangan sampai kita merasa puas di situ. Karena panggilan kita dalam memberitakan Injil itu adalah sebagai lifestyle gitu. Bukan hanya goalnya kita sudah mendapatkan jiwa, udah selesai gitu. Tetapi menjadi lifestyle-nya kita. Bahwa kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Bahwa ketika kita diberi kesempatan untuk hidup, itu adalah kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Jadi hidup kita itu ya adalah kesempatan kita gitu. Jangan sampai kita berhenti menggunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Gereja mula-mula terus berdoa meskipun mereka sudah membuahkan hasil. Sudah memberitakan Injil, bahkan mencapai jiwa-jiwa, bahkan ribuan jiwa yang mereka sudah lahirkan dalam pekabaran Injil. Tetapi mereka tidak berhenti untuk berdoa,
tidak berhenti untuk menyampaikan misi Tuhan, pekabaran Injil Tuhan. Kenapa? Karena doa, karena misi, karena doa itu menjaga mereka tetap terhubung dengan Tuhan dan tetap bergantung kepada Tuhan. Jadi kebergantungan mereka bukan kepada hasil, tetapi kepada anugerah Tuhan. Nah, tanpa doa, kadang-kadang itu menjadi bahaya yang besar ya, tanpa doa. Sehingga membuat kita itu mulai berpikir bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, keberhasilan kita dalam misi adalah keberhasilannya kita, gitu. Tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kita sudah merasa hebat ketika kita membawa jiwa baru kepada Tuhan. Tetapi sikap ketika kita berdoa itu adalah sikap bagaimana kita terus bergantung kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita telah melahirkan jiwa-jiwa baru. Dan John Piper mengingatkan kita ya, doa bukan hanya alat walkie-talkie. Walkie-talkie itu kayak HT gitu. Bukan hanya HT untuk kita memanggil Tuhan untuk kenyamanan kita gitu. Tetapi doa itu menjadi kekuatan kita dalam pertempuran. Dan misi itu adalah medan pertempuran, medan peperangan kita gitu. Dan doa adalah senjata yang utamanya kita. Jadi kayak walkie-talkie-nya kita gitu sama Tuhan. Minta pertolongan kekuatannya pada Tuhan. Jadi kalau kita terhubung dengan Tuhan, di dalam medan sesulit apapun, kita merasa tenang. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jadi ketika kita melayani, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa pelayanan misi itu tidak pernah lepas dari doa. Tidak pernah lepas dari doa. Dan ketika kita ingin memulai pelayanan misi kita, apalagi kita akan membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Doa itu adalah dasar yang penting untuk kita kerjakan, untuk kita melihat, meminta arahannya pada Tuhan. Siapa jiwa yang akan kita bawa? Yang kedua, ketika kita membawa, ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita juga tidak berhenti untuk berdoa. Kita terus doakan sebagai bentuk bahwa kita percaya bahwa Roh Kudus yang membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tadi belajar bahwa ketika kita sudah membawa jiwa baru, kita tidak langsung puas, tidak langsung merasa puas dan berhenti untuk memberitakan Injil. Tetapi doa terus kita naikkan. Misi tetap kita jalankan sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tadi diingatkan bahwa hidup kita itu adalah setiap kesempatan. Dan kesempatan apa? Kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang. Ya selama kita hidup, Injil terus kita beritakan. Jadi jangan puas ketika kita membawa 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa gitu. Terus tetap berkobar dalam pekabaran Injil. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di tengah keberhasilan dan tantangan ataupun di tengah-tengah tantangan kita dalam pelayanan, pertanyaan bagi kita, apakah kita tetap setia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan? Dan apakah ketika kita memulai pelayanan kita mendasari pelayanan kita di dalam doa-doa kita? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa doa memberi kita arahan. Doa memberikan kita kuasa. Dan doa menjaga kita tetap terhubung dengan Tuhan dalam pelaksanaan misinya Tuhan. Tanpa doa, misi kehilangan fokus dan kekuatannya. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan petunjuk yang jelas, kekuatan yang kita perlukan, dan menjaga kita untuk tetap rendah hati di hadapannya. Seperti kata Oswald Chamber ya, mengatakan bahwa kita itu cenderung untuk berpikir bahwa doa adalah persiapan untuk pekerjaan pelayanan. Tetapi padahal sebenarnya doa adalah pekerjaan pelayanan itu sendiri. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, mempersiapkan diri kita untuk pelayanan misi kita,
di tengah-tengah bulan ini secara khusus ketika kita ingin membawa jiwa baru datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk mendasari pelayanan misi kami dengan doa kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan setiap pelayanan kami. Tuhan tolong kami dalam memberitakan Injil, dalam membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan untuk kami dapat peka melihat siapa orang yang ingin kami bawa, yang Tuhan titipkan bagi kami. Dan ajarlah kami untuk setia melakukan misi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, agar pelayanan kami, agar ketutur kata kami, agar perkabaran Injil yang kami katakan efektif dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.